Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa'allim ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya syafi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfi ikhwanana wa akhwatina al-marda. Allahumma aktubis salamata ala ahyaina wa aktubis syatata ala mautina washfi mardana mardal muslimin. Allahumma shfihim shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asal bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta pengajian sore kita di Kamis ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya untuk menyambut Ramadan 1443 tahun ini. Kita berkesempatan untuk mengilmui, mengetahui persiapan kita sebelum melaksanakan ibadah Ramadan. Ngaji sore kita membahas tentang fiqhus syiyam yang kita baca dari salah satu karya ulama abad ke-20, ya, Syekh Sabiq, yang dikenal dengan Fiqhus Sunnah. Buku yang ya, saat ini sudah beredar banyak di kalangan kaum muslimin. Dan semoga dengan kita membaca buku ini, kita memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk nanti mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah yang lebih baik. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, para ulama, para ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, dan siapapun yang mengajarkan kepada kita ilmu agama, mengajarkan bacaan Quran, mengajarkan bacaan sunnah, mengajarkan kita cara beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat Nabi dan merahmati para ulama yang berjasa bagi kehidupan kita sampai hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini setelah pekan lalu tentang cara penetapan bulan Ramadan, yang kalau di buku ini merujuk kepada hadis Nabi dengan mengandalkan pada ru'yah, mau ru'yahnya satu orang atau dua orang yang ada beda pendapat di sana. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di pembahasan hari ini tentang arkanus shaumi. Arkanus shaumi. Silakan yang punya buku Fiqhus Sunnah bisa disimak, bisa dibaca. Saya akan share teks ke arah kitabnya di sini di layar. Nah, kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi. Rukun puasa. Rukun-rukun puasa. Kalau arkan ini jamak dari kata rukun, berarti rukunnya cuma dua. Lisyami ruknani tataraqabu minhuma haqiqatuhu. Lisyami, bagi puasa itu ada ruknani, ada dua rukun. Yang tataraqabu, yang tersusun minhuma, dari dua rukun itu, haqiqatuhu.
hakikat puasa. Jadi puasa itu ya dari dua rukun ini. Nah, dua rukun itu yang pertama adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi yang pertama adalah al-imsaku, menahan diri, anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan, baik makan minum maupun berhubungan suami istri dan lain-lain ini yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri min tulu'il fajri, sejak terbit fajar. Ini yang sering saya ingatkan tentang koreksi pengetahuan waktu kita. Jadi hari dalam terminologi fikih, jadi siang hari itu mulainya adalah terbit fajar, atau dimulai dari adzan subuh. Nah, terbit fajar itu, ya adzan subuh itulah. Jadi itu sudah siang sebenarnya dalam terminologi fikih. Jadi siang itu adalah dari terbit fajar ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Jadi agak berbeda dengan terminologi yang sudah kita paham bahwa siang itu ya sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Oh enggak. Kalau dalam terminologi fikih, jadi siang hari itu adalah sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan alhamdulillah sesungguhnya terminologi ini juga sudah diterima dengan baik di kalangan kaum muslimin. Secara umum bahwa siang itu adalah terbit fajar, siang itu adalah adzan subuh, ini secara umum ya kaum muslimin sudah menerimanya. Makanya bisa dibuktikan nanti kalau ketika bulan Ramadan ada orang yang begitu bangun dan terdengar adzan subuh, maka dia langsung berkesimpulan bahwa dia bangun kesiangan. Meskipun terkadang kalau tidak Ramadan, orang bangun pas adzan subuh masih terasa masih gelap, belum siap. Ini terminologi yang nggak fair ya. Kalau Ramadan subuh itu kesiangan, tapi kalau nggak Ramadan masih dianggap gelap. Nah, rukun ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-187. Firman Allah ini kan, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Jadi rukun pertama ini didasarkan liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah. Ini kalimat perintah setelah larangan, ya, kalau dalam kaidah usul fikih menjadi mubah. Jadi tadinya tentang larangan bergaul suami istri yang ada dalam surah Al-Baqarah ini di ayat ke-187 itu, ukhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, dan seterusnya al-ayah. Jadi dulunya awal diwajibkan puasa itu ya, jadi berhubungan suami istri di Ramadan malam pun nggak boleh juga. Nah, tapi karena Allah Maha tahu bahwa itu sangat berat, akhirnya dihalalkan, diperbolehkan. Jadi tadinya alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah Maha tahu bahwa larangan itu berat sehingga ada di antara mereka yang tahtanuna anfusakum. Ini
kalau Allah Subhanahu wa taala merevisi, ya tadinya nggak boleh jadi boleh. Jadi aturan tentang puasa. Jadi fal ana basyuruna, meskipun kalimatnya adalah perintah, tapi kalau dalam kaidah usul fikih perintah dan nahi adalah menjadi mubah. Nah ini wa kulu washrobu, makan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu, sehingga tampak bagimu jadi benang putih minal fajr aswadi, dari benang hitam minal fajr. Ini ungkapan yang kita sempat difahami harfiah oleh sahabat Nabi. Jadi mulai ketika siang, jadi malam sudah berganti siang, minal fajr, dari terbit fajar, berupa terbit fajar. Summa atimmus syiyama ilal lail. Wal muradu bil khaitil abyad wal khaitul aswad. Wal muradu, dan yang dimaksudkan bil khaitil abyad, benang putih, wal khaitil aswad, dan benang hitam, adalah bayadun nahari wasawadul laili, adalah jadi putihnya siang dan hitamnya malam. Jadi makanya hitam putih itu ya siang malam. Hitam putih itu siang malam. Jadi putih itu ungkapan tentang siang, nah hitam tentang malam. Ini pernah cerita yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim. Karena ada riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, Anna Adiyya bin Hatim, bahwa ada sahabat Adi ibnu Hatim qala, berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Ketika turun ayat ini 187 surah Al-Baqarah, yang diizinkan berhubungan suami istri di malam hari itu, amittu ila iqalin aswad wa aswada wa iqalin abi wa ila iqalin abyad. Nah, ini cerita sahabat memahami harfiah. Jadi karena ada ayat itu, lalu sebelum tidur amittu, aku mengambil ila iqalin aswad, ngambil benang hitam, wa ila iqalin aswad, dan ngambil benang gulungan benang putih. Faja'altuhuma tahta wisadati. Lalu aku letakkan kedua benang itu, aku letakkan di bawah bantalku. Faja'altu anduru fil laili. Lalu aku lihat benang itu di malam hari. Fala yastabinu liya. Ya karena di malam, di gelap gitu ya nggak tampak bedanya mana putih mana hitam. Apalagi kalau kamarnya kamar gelap, nggak ada lampunya. Kalau pakai lampu ya kelihatan terus nanti jadinya. Ini pemahami harfiah. Jadi sampai ketika ada ayat ini cerita sahabat Adi bin Hatim sebelum tidur ngambil benang putih dan benang hitam, taruh di bawah di bawah tempat tidurnya. Ya, di bawah ini bantalnya. Lalu dia lihatin, nggak ada bedanya. Nah ini kalau nggak ada bedanya terus berarti nggak siang-siang nih. Fagodautu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka keesokan paginya saya mendatangi Nabi SAW. Fadakartu lahu dzalika. Lalu aku ceritakan itu. Wah ini semangat sahabat mengamalkan ayat. Jadi amalkan apa adanya. Jadi karena disebutkan bahwa batas fajar itu adalah mulai tampak benang hitam dan benang putih. Nah, itu. Akhirnya ngambil benang di bawah tidur. Diceritakan kepada Nabi adalah uniknya sahabat Nabi dalam memahami ayat Allah itu ya.
saking semangatnya itu untuk mengamalkan. Lalu Nabi lalu Nabi bersabda setelah mendengar cerita itu, innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar. Innama dzalika, sesungguhnya yang dimaksudkan itu al khaitul abyad minal khaitil aswad. Jadi yang dimaksudkan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad itu adalah sawadul laili. Jadi hitamnya malam, wa bayadun nahari, dan putihnya siang. Yang kalau di daerah-daerah yang cerah, yang nggak banyak polusi, yang ketika tidak ada mendung, kalau malam itu cerah, itu akan terasa bedanya dari gelapnya malam menuju cerahnya subuh. Nah, itu akan terasa. Jadi cahaya di ufuk itu kelihatan cerah, terutama di ufuk timur. Oke ya, jadi itu untuk membedakan. Nah, sekarang semuanya jadi kita udah nggak ada lagi yang ngeliatin bedanya malam dan fajar. Semuanya cuma ngeliatin jadwal yang ada di jam di jadwal imsakiyah yang dibagikan, dan ada yang ada di jadwal-jadwal waktu sholat yang ada di kalender-kalender kita. Jadi semuanya udah merujuk ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang sempat apakah lalu ada yang bertanya tentang penggunaan hisab. Kenapa di Fiqh Sunnah nggak dibahas ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi pada kenyataannya sekarang, jadi kalau masih perdebatan antara hisab dalam Ramadan, pada kenyataannya ya hari-hari untuk memulai ibadah Ramadan maupun ibadah yang lain-lain itu sudah yang menggunakan waktu ya pada umumnya sudah menggunakan hisab perhitungan. Jadi misalnya ini kan membedakan sudah imsak apa belum. Kan bukan keluar ke halaman ngeliatin ini sudah fajar berapa belum, tapi yang ditunggu adalah ini sudah jam berapa, sudah waktunya adzan atau belum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang pertama rukun puasa adalah imsak, menahan diri dari membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada yang kedua, as-saniyatu. Jadi al-awwalu as-sani. Kalau ini nomornya, nomor Arab. Jadi angka Arab itu yang ini. Kalau yang kita pahami angka Arab sekarang itu kalau di dalam ilmu tulis namanya angka Hindi, India. Kalau angka Arab itu yang ini. Jadi kaidahnya namanya kaidah zawiyah, satu sudut, dua sudut. As-sani, rukun yang kedua adalah an-niyat. Adalah niat berpuasa di qaulillahi ta'ala, karena firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kalian tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah, jadi ikhlas karena Allah. Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Dan niat ini yang sangat menentukan, sangat berpengaruh dalam perbuatan kita, termasuk dalam ibadah puasa. Jadi silakan dibuktikan. Jadi kalau kita sudah niat puasa, meskipun nggak sempat sahur, maka yang tadinya sudah waktunya lapar itu bisa tidak lapar. Nah, coba aja biasanya itu kan kalau orang tidak niat puasa, sudah sarapan jam 7, begitu jam 11 lapar. Itu kan, padahal baru berapa jam. Tapi kalau udah niat puasa, itu lain ceritanya. Nanti tentang pengaruh niat bagi puasa itu banyak sekali. Nah, kalau di sini ya niat puasa ini juga penting, terutama kalau tidak di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan memang puasanya puasa Ramadan. Tapi kalau nggak Ramadan kan ini puasanya puasa apa? Jadi puasa qadha, puasa sunnah, atau puasa kifarat, itu yang membedakan adalah niatnya. Jadi dalil kenapa harus niat? Karena firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wa qaulihi? Karena li qaulihi ta'ala, kemudian kalau disambung adalah wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ini hadis panjang tentang niat ya. Meskipun habal urutnya juga unik juga ini kan. Nah, di hadis ini ada faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fajratu ilallahi wa rasuli faman kana hijratuhu ila dunya usiba biratin yang ga fajratu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis ini. Jadi tergantung niatnya. Nah, khusus untuk niat puasa Ramadan ini, puasa wajib, wala budda antakuna qoblal fajri. Dan wala budda, dan harus antakuna, niat itu adanya qoblal fajri, sebelum terbit fajar, min kulli lailatin, setiap malam, min layali syahri Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Jadi ini khusus untuk Ramadan, niat itu harus dicanangkan sebelum terbit fajar. Li hadis Hafsah, karena hadis Hafsah yang mengatakan qalat, Hafsah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man lam yujmi isyama, barang siapa, yujmi ini dimaksudkan yang tidak menghimpun, kalau di sininya, kalau diartikan yujmi minal ijm wa ihkamun niyah wal azimah. Jadi kata ijma, berijma untuk diri sendiri. Jadi berazam, berniat, ihkamun niyah, memastikan niat, wal azimah, dan tekad. Jadi makanya kadang ijma nggak usah nunggu banyak orang. Ijma sendirian, apa? Kalimat hadis Nabi. Jadi yang diriwayatkan Hafsah, malam yujmi isyam, barang siapa yang tidak berijma, jadi tidak berazam, tidak bertekad untuk berpuasa, qoblal fajri, sebelum terbit fajar, fala siyamalahu, maka tidak sah puasa baginya, tidak ada puasa baginya. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ahmad, ashabus sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Ini hadis sudah terkenal tentang keharusan niat puasa wajib Ramadan itu, niatnya sebelum terbit fajar. Nah, saya bacakan biar setelah teknis. Watasihu fi ayyi juz'in min ajza'il laili, watasihu, dan sah niat itu fi ayyi juz'in, di bagian manapun, min ajza'il laili, di antara bagian malam. Jadi karena malam itu mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, maka di bagian malam yang manapun, nah itu sah untuk berniat puasa. Nah, wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan at-talaffudu, melafalkan, membunyikan biha, niat itu. Fa inna, karena sebenarnya niat adalah amalun qalbiyun, adalah pekerjaan hati. Enggak disyaratkan niat itu harus pakai nawaitu soma godin an ada ifardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Tidak harus. Tapi kalau pakai lafal itu gimana? Ya boleh-boleh saja. Namanya untuk tahdirun niat, untuk menghadirkan niat. Nah, biar lebih sakral, niatnya dibunyikan dengan kalimat Arab. Ya, karena ini ibadah itu banyak menggunakan referensi berbahasa Arab,
maka ya kalimatnya menggunakan lebih sakral menggunakan kalimat Arab. Ini nggak ada hubungannya dengan sakral kalimat Arab dalam labil halal ya. Karena apa namanya, kalimat Arab itu kadang sakral juga. Jadi untuk ibadah itu ketika pakai Arab ya itu lebih sakral lah, meskipun niat ini tidak diharuskan dilafalkan. Yang penting ada azam, ada keinginan di hati melaksanakan puasa esok hari lillahi ta'ala. Ini yang utamanya. Tapi tidak diharuskan. Jangan sampai alasan gara-gara belum hafal niat puasa, nggak puasa kenapa belum hafal niatnya? Atau tidak bisa membaca niatnya lalu nggak mau puasa, ya nggak juga begitu. Jadi ini amal qalbi tidak disyaratkan melafalkan, tapi nggak dilarang untuk melafalkan. La dahla lil lisani fiha. Jadi tidak ada intervensi mulut untuk niat, itu nggak ada syarat. Fa inna haqiqataha, karena sesungguhnya hakikatnya adalah al-qasdu ilal fi'li. Jadi bersengaja melakukan sesuatu imtisalan li amrillahi ta'ala. Karena melaksanakan perintah Allah. Ini yang kalau di dalam hadis Nabi, jadi terjemahan dari imanan. Jadi kenapa puasa? Karena yakin beriman kepada Allah lalu melaksanakan perintah Allah itu yang kemudian dimaknai sebagai kalimat imanan. Nah, wahtisaban wa talaban liwajhihil karim. Dan keinginan, niat untuk mencari ridho Allah yang maha mulia. Jadi itulah niat. Jadi tentang pelafalannya tidak menjadi keharusan, tapi juga tidak dilarang. Jadi jangan sampai nanti sama-sama ekstrim. Nggak boleh itu pelafalan itu, wah jadi masalah di masyarakat. Padahal kan itu namanya tahdir untuk mengingatkan agar orang berniat. Biasanya kalau yang taraweh di masjid-masjid bareng-bareng itu biasanya setelah selesai taraweh maka diingatkan niat bersama-sama niat puasa esok hari. Nawaitu soma godin, nah itu kalau di masjid. Padahal tulisan nawaitu soma godin ya ada. Ada yang Arab versi Arab, ada Arab yang versi Indonesia. Jadi Indonesia juga tadakhul, intervensi ke logat Arabnya juga banyak. Misalnya kalau kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, itu Arab. Tapi kalau yang Indonesia kan Assalamualaikum, nah itu Indonesia. Meskipun tulisannya Arab, tapi bacanya Assalamualaikum. Ya, insya Allah. Jadi terkadang kalimat itu mafhumun bil ma'ani la bil mabani. Jadi kadang-kadang kalimat itu sudah difahami. Jadi maknanya, bukan karena redaksinya. Kalau misalnya ditulis kan repot juga itu. Ibu-ibu bapak itu kan kalau kita ke rumah orang kan pakainya Assalamualaikum. Itu kalau tulisan Arabnya kan ada wawunya setelah kaf sebelum mim. Nah, tapi orang udah paham lah. Oke ya. Ini tentang pelafalan ya. Ya apa namanya tidak menjadi keharusan, tapi diperbolehkan sebagai tahdir untuk mengingatkan. Nah, termasuk ini dianggap niat. Faman tasahhara bil laili. Lalu barang siapa yang sahur di malam hari. Qasidan asyama. Dengan tujuan besok puasa. Taqarruban ilallah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah bihadal imsaki. Dengan imsak, dengan puasa itu, jadi sahur dulu biar besok nggak nyari sarapan, biar besok nggak cari makan siang, biar bisa kuat puasa sampai maghrib. Nah itu, jadi kan kalau orang tua ngajakin, ayo sahur dulu, makan dulu, biar puasanya kuat sampai maghrib. Nah ini sudah dianggap fahuwa nawid. Orang yang sahur dengan niat agar
puasanya kuat sampai maghrib, itu dianggap fahuwa nawin. Itu dianggap orang yang sudah berniat. Wa man azama alal kaffi anil muftirat. Dan barang siapa yang berazam, berniat, bertekad untuk alal kaffi, untuk menahan diri anil muftirati, dari yang membatalkan asna an-nahari, di siang hari. Ini sudah terbit fajar, mukhlishon lillahi, sudah siang hari, mau cari sarapan nggak ketemu, lalu daripada nggak ada sarapan, udah lapar. Nah, untuk mengobati lapar, ini di antara cara yang bagus adalah niat puasa. Fahuwa nawin, ya udah, karena nggak ada sarapan, ya sekaligus saja nanti puasa. Maka dianggap telah niat. Kadzalika wa illam yatasahar, meskipun dia tidak sahur. Ini kasus untuk puasa sunnah ini. Jadi kalau puasa sunnah, jadi nyari sarapan nggak ketemu, lalu daripada lapar, udah niat aja puasa sampai nanti maghrib. Itu dianggap nawin kadzalika wa illam yatasahar. Ini karena waqala kasunnal fuqaha, beberapa ulama fikih atau banyak ulama fikih yang mengatakan inna niyatas yamit tatallu'i, sesungguhnya niat puasa sunnah tujzi minan nahar, itu diperbolehkan mulai dari siang, illam yakun qad ta'ama, jika betul dia belum makan. Tapi kalau habis sarapan berniat puasa ya nggak boleh. Jadi sejak terbit fajar sampai siang dia belum makan, maka boleh niat puasa sunnah. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dakhala, datang masuk alayya, ke rumahku, an-nabiy. Jadi Nabi datang masuk ke rumah Aisyah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari, faqala, lalu Nabi bertanya, hal indakum syai'un, apakah kamu punya sesuatu? Kalau sekarang udah masak apa? Jawabannya kulna, jawab kami, lah, enggak ada apa-apa. Jadi kalau suami zaman model sekarang begitu datang nanyain masak apa? Enggak ada apa-apa. Terus ngapain? Kalau sekarang udah, kalau gitu kita jajan ke warung aja gitu kan. Atau kalau di sekarang udah, kalau gitu GoFood. Nah, kalau zaman Nabi nggak ada warung, nggak ada GoFood, maka jawabannya adalah, ini kata Nabi, ketika nanya Aisyah nggak ada makanan, jadi ditanya hal indakum syai'un, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Jawabannya lah, nggak ada apa-apa. Ketika itu Nabi menjawab, fa inni shaimun, ya udah kalau gitu saya puasa. Itu zaman dulu. Sekarang boleh aja kita niru zaman sekarang. Syaratnya tadi, jadi belum makan apapun. Nah, belum makan apapun, maka boleh niat puasa sunnah, mulainya sudah siang. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Nah, ini washtaratul ahnafu, dan kalangan madhab Hanafi mensyaratkan antaqo'an niyatu, jadi terjadinya niat itu qabla zawal, sebelum matahari bergeser, sebelum duhur. Dalam madhab Hanafi, jadi niatnya sebelum matahari bergeser. Wa hadha huwal masyhur min qauli Syafi'i. Min qaulai Syafi'i. Ini adalah yang juga al-masyhur, yang terkenal, min qaulai, dari dua ungkapan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat, jadi antara sebelum zawal dan setelah zawal. Wa dhahiru qaulai Ibnu Mas'ud, dan juga ini pendapat salah satu dari pendapat Ibnu Mas'ud wa Ahmad. Wa dhahiru, ini sudah titik. Wa dhahiru qauli Ibnu Mas'ud wa Ahmad. Nah, ini mohon maaf ya. Jadi berhenti pada pendapat Imam Syafi'i. Nah, Ibnu Mas'ud dan Imam Ahmad
itu mengatakan annaha tuzi'u qabla zawal wa ba'dahu ala sawa. Bahwa niat puasa sunnah itu boleh sebelum zawal maupun sesudah zawal. Sebelum itu puasa duhur. Jadi udah dari pagi nggak ketemu sarapan misalnya, sudah waktunya siang, makan siang, nggak ketemu lagi makanan, selama belum makan, maka boleh niat puasa. Kalau dimakan siang tradisi Arab itu kan makannya habis asar. Di tradisi Arab itu, jadi makan sarapan pagi jam 9, nah jam 10 itu sarapan. Nanti makan siangnya itu habis asar. Banyak jangan GR dulu kalau sampai di tanah Arab. Jadi sudah dijanjiin nanti kita akan makan siang bersama. Jangan diharap habis duhur diajak makan, apalagi sebelum duhur. Nanti makan siang itu habis asar. Oke, ini selesai tentang 2 rukun puasa, yaitu imsak dan niat. Ini ketambahan tadi. Jadi untuk puasa sunnah diperbolehkan niatnya. Jadi setelah terbit fajar, selama belum makan apapun, atau bahkan dalam pendapat Ibnu Mas'ud atau Imam Ahmad, bahkan boleh sampai setelah duhur baru niat puasa sunnah. Oke, itu tentang 2 rukun puasa. Nah, cukup ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini. Alaman tajibu. Alaman tajibu. Ini kalau di buku fikih lain disebut dengan syarat wajib puasa. Siapa yang wajib berpuasa? Alaman yang atase sopo yajibu. Iku wajib opo poso. Kalau mak ngaji dulu itu. Jadi alaman atas siapakah yajibu puasa itu wajib. Nah, siapa yang wajib berpuasa? Ajma al-ulama'u. Telah bersepakat al-ulama, para ulama. Nah, tadi kita diperkenalkan di hadis Hafsah, ijma sendirian itu boleh. Jadi ijma mau puasa. Ini kalau itu kalimat khusus ya. Kalau ini yang umum ijma itu yang melibatkan banyak orang. Jadi ijma para ulama ala annahu bahwasannya puasa itu, ala annahu bahwa sesungguhnya yajibu wajib asyamu berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu wajib alal muslimil akilil balighis sahihil muqimi. Jadi yang wajib berpuasa adalah muslim, akil, berakal, balik, dewasa, as-sahih, yang sehat, al-muqim, yang tidak musafir, lagi mukim. Nah, ini yang wajib berpuasa. Wa yajibu antakunal mar'atu, dan wajib untuk wanita tohirotan minal haidi wan nifas. Kalau wanita ada tambahan syarat wajibnya, dia harus bersih dari haid dan nifas. Ini khusus wanita, nggak cuma syarat muslim, akil, balik, sohih, mukim. Nggak cuma 5 itu. Tapi tambahannya harus bersih dari haid atau nifas. Maka penjelasannya fala siyama ala kafirin wala majnunin wala sabiyyin wala maridin wala musafirin wala haidin wala nufasa wala syaihin kabirin wala hamilin wala murdiin. Ini apa namanya? Penjelasan berikutnya fala siyama maka tidak wajib puasa ala kafirin yang tidak muslim, orang kafir nggak wajib puasa. Jadi kalau nggak puasa itu identiknya orang kafir. Wala majnunin, jadi kalau pengen kok wajib puasa ini boleh. Orang gila, orang orgil nggak wajib puasa. Wala sobiyin, anak kecil juga nggak wajib puasa. Wala maridin, orang sakit juga nggak wajib puasa. Jadi nggak harus pakai keterangan dokter sakit, nggak juga begitu. Jadi kalau orang izin nggak masuk kantor, apa kan pakai keterangan dokter. Tapi kalau nggak puasa, ya insya Allah nggak itu ya, nggak pakai surat keterangan. Tapi ya
perlu ada kejelasan sakitnya apa. Wala musafirin, tidak sedang musafir. Wajib bagi musafir. Kalau musafir nggak wajib puasa. Gimana kalau kerjaannya sopir bis antar kota? Jadi syarat ini dia boleh nggak puasa. Sopir bis antar kota. Apalagi antar kota, antar pulau. Jadi antar kota dalam provinsi aja kita misalnya orang dari Bekasi sampai Tasik ya itu udah berkilo-kilo. Wala haidin. Jadi, tidak wajib bagi orang yang haid, wala nufasa yang lagi nifas, wala syaikhin kabirin. Dan tidak wajib bagi orang tua yang sudah renta. Wala hamilin, enggak wajib bagi orang yang hamil. Wala murdiin, dan juga tidak wajib bagi orang yang sedang menyusui. Wa ba'du haula'i, sebagian mereka ini, jadi sebagian mulai dari kafir sampai murdi ini, sebagian mereka la siyama alaihim mutlaqon. Enggak wajib puasa sama sekali, yaitu kal kafiri wal majnun. Seperti orang kafir dan orang gila, sama sekali enggak wajib. Wa ba'dum, dan sebagian yang enggak wajib itu yutlabu min waliyihi, diminta dari walinya an ya'muruhu bisyam, untuk menyuruhnya berpuasa. Ini kalau menggunakan kias kepada sholat, kapan anak mulai disuruh puasa? Nah, sejak umur 7 tahun. Nah, kalau sudah 10 tahun nggak mau puasa, baru boleh menggunakan wadribuhum, kalau menggunakan kias ke sholat. Karena sholat kan gitu kan, mulai disuruh sholat umur 7 tahun, lalu kalau nggak mau sholat, udah 10 tahun nggak mau sholat, baru dipukul, tapi nggak boleh pukul yang menyakitkan. Jadi ini kalau anak kecil dan belum balik, ini walinya itu yang menyuruhnya puasa. Wa ba'duhum yajibu alaihil fitru wal qada'u, dan sebagian yang disebutkan itu ada wajib berbuka dan wajib qada, seperti haid dan nifas gitu kan. Wa ba'duhum yurahhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihil fidyah, dan sebagiannya dikasih kemudahan, rukhsah, yurahhas, dimudahkan, dimurahkan. Makanya rohis, wah itu rohis, ini murah. Dimurahkan lahum bagi mereka itu fil fitri, berbuka fidyah, tapi wajib baginya fidyah. Wa hadza bayanu kullin ala hiddatin. Berikut ini penjelasan masing-masing. Jelaskan ini secara lebih detail masing-masing. Pertama, tentang siyamul kafiri wal majnun. Kenapa orang kafir dan majnun ini sama sekali nggak wajib berpuasa? Karena asyamu ibadatun islamiyah. Puasa itu adalah ibadah agama Islam. Jadi ini ibadahnya kaum muslimin. Maka karena puasa adalah ibadahnya kaum muslimin, fala tajibu ala ghairil muslimin. Alasannya, jadi karena puasa adalah ibadahnya kaum muslimin, maka puasa tidak wajib dilakukan oleh non-muslim. Tapi kalau ada non-muslim mau puasa gimana ya? Silakan aja, tapi orang nggak wajib kok. Wal junun. Wal junun dan gila itu adalah ghairu mukallaf. Jadi wal majnun kurang wal majnunu, dan orang gila itu ghairu mukallaf, tidak mendapatkan tugas agama. Kenapa? Li'annahu maslubul akli. Karena orang gila ini orang kehilangan akal. Sedangkan syarat alladhi huwa manatut takalif. Sedangkan keberadaan akal itu adalah jadi tempat fokus orang mendapatkan perintah itu ya
Karena orang berakal. Nah, kalau akalnya nggak ada, ya perintah nggak berlaku. Wa fi hadis Ali radhiyallahu anhu Nabi SAW. Kalau hadis Ali ini hadis yang terkenal, rufi al-qalamu an salasatin. Diangkat kalam, artinya ya, ditangguhkan catatan kewajiban dari 3 orang. Anil majnun, jadi orang gila, hatta yafiq, sehingga orang gila itu sembuh. Wa anin naim, dan orang yang tidur, hatta yastaikid, sampai orang itu bangun. Jadi orang tidur itu nggak wajib sholat. Kapan wajibnya? Kalau sudah bangun. Wa anis sobi, dan dari anak kecil hatta yahtalib, sehingga anak kecil itu dewasa sehingga bermimpi. Oke, gitu kan? Ini tentang penjelasan kenapa orang kafir dan orang gila nggak wajib puasa. Nah, kemudian penjelasan berikutnya siyamus sobi, puasanya anak kecil. Kalau anak kecil puasa gimana? Wasobiyu, adapun anak kecil, wa in kana siyamu ghairu wajibin alaihi. Wa in kana siyamu, meskipun puasa ghairu wajibin, tidak wajib alaihi atas anak kecil itu, illa annahu, hanya saja, yang bagi seyogyanya, sebaiknya, liwaliyi amrihi, bagi walinya anak kecil, orang tuanya, pengasuhnya, atau gurunya, wali. Ada wali wali kelas, wali murid. Nah, itu wali-wali juga itu. Jadi sama-samalah ya, diwalikan. Jadi, kalau pengen jadi wali, jadi wali kelas ya, wali. Kalau punya anak, jadi wali murid. Nggak usah nunggu jadi wali kota. Jadi dianjurkan bagi walinya anak kecil itu an ya'muruhu, menyuruh anak kecil itu bihi, untuk berpuasa. Jadi nyuruh berpuasa tujuannya liya'tadahu minas sirori, untuk membiasakannya minas sirori, dari kecil. Nah, dari sejak kecil sudah dibiasakan berpuasa. Makanya kalau puasa anak kecil bisa macam-macam. Ada yang puasanya beduk, sampai duhur, itu baru nanti berbuka puasa lagi. Jadi ini puasa latihan. Kalau kuat sampai sore, alhamdulillah. Madama mustati'an lahu. Syaratnya selama anak kecil itu mampu. Jadi mampu berpuasa, wa qadiran alaihi, dan bisa kuat berpuasa. Syaratnya ya anaknya kuat, mampu. Ini bagi anak kecil. Ini ada cerita hadisnya. Fa'anir Rabi binti Muawwid qala. Diceritakan dari Ar-Rabi ibn Ar-Rubai. Fa'anir Rubai binti Muawwid. Qalat, berkata. Rubai ini menambah perempuan. Kita nggak populer. Rubai. Qalat, berkata Rubai. Arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengirimkan utusan sobihata Asyura, di pagi subuh. Nah, ini hari Asyura, tanggal 10 Muharram, ila Qural Ansori, menuju ke perkampungan kaum Ansor. Tentang ini puasa Asyura. Man kana asbaha shaiman, barang siapa yang pagi ini sudah berpuasa, fal yutimma saumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiron, dan barang siapa yang pagi ini masih berbuka, belum puasa, fal yasumma baqiyata yaumihi, hendaklah dia berpuasa sisa harinya. Yang sudah niat puasa, lanjutkan puasa, gitu kan. Yang sudah terlanjur sarapan, nah ikut berpuasa. Fakunna nasumu,
maka kita berpuasa ba'da dzalika, setelah itu ada pengumuman itu kami berpuasa. Wa nusalli musibyana nas-sighara minhum, dan kami mengajak puasa, mempuasakan anak-anak kecil kami. Di antara mereka itu ya kami ajak berpuasa. Wa nadhabu ilal masjid, kami pergi ke masjid, fanaj'alu lahum, kami buatkan bagi anak-anak kecil itu al-lu'bata, mainan, minal ihani, ada catatan kakinya. Minal ihani minas sufi, mainan dari wol. Jadi kain wol dibikin mainan. Faida baka ahaduhum, jika menangis ahadum, salah seorang di antara anak kecil ada yang nangis, minat to'ami, minta makan. Jadi kalau ada yang nangis minta makan, aqtoinahu iyahu, dikasihnya mainan, bukan dikasih makanan. Ngomong bocah zaman dulu. Orang mintanya makan, lapar kok dikasihnya mainan. Nah, dari boneka ini, boneka dari suf, mainan dari kain wol. Hatta yakuna indal iftori. Jadi, sampai ke mainan itu sampai nanti waktu berbuka sampai maghrib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini tentang puasa anak kecil. Ini dilatih untuk berpuasa. Meskipun mereka tidak wajib berpuasa. Lalu berikutnya, man yurahhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihimul fidyah. Berikutnya adalah man yurahhas, orang yang diberi kemurahan lahum bagi mereka itu fil fitri, berbuka, artinya boleh tidak puasa. Wa tajibu alaihimul fidyah, dan wajib atas mereka itu membayar fidyah. Yurahhasul fitru lisyaikhil kabir, dimurahkan, didispensasi, jadi dibolehkan berbuka lisyaikhil kabir, bagi orang tua yang sudah lanjut, wal mar'atil ajuz, dan wanita yang sudah renta, wal marid, dan orang sakit, alladzi la yurja bur'uhu, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, sakit yang sudah berat. Ini hanya dia hanya wajib membayar fidyah. Wa ashabil a'mali syaqqah, ini ya. Dan orang-orang yang melakukan pekerjaan berat. Dan orang-orang wa ashabul amali syaqqah, dan para pekerja berat. Alladzina, yaitu orang-orang la yajiduna, tidak mendapati mutasaan, keleluasan dari rizki, berupa rizki. Orang yang tidak ada pintu rizki baginya, ghairu ma yuzawilunahu min a'mal, selain pekerjaan berat itu. Nah, ini pandangan Syed Sabiq tentang pekerja berat yang tidak ada alternatif lain, yang nggak mungkin dia tetap berpuasa, itu sampai diperlakukan sama dengan asyaikhul kabir wal mar'atul azus wal maridul jabur. Sama juga pandangan fikih yang berbeda dengan yang lain. Haula'i jami'an, haula'i, mereka ini jami'an semuanya, yurahhasu lahum fil fitri, diperbolehkan, dirukhsah, dimurahkan bagi mereka berbuka. Idza kana syamu, jika berpuasa, yujhiduhum, memberatkan mereka. Kalau puasa memberatkan, wa yashfi alaihim masyaqqatan syadidah, dan apa namanya, wa yashukku, bukan wa yashukku alaihim, ini bukan fa tapi ini qaf, ini wa yashukku, dan bikin masyaqqah, bahasa Arab itu bikin masyakat, bikin susah alim atas mereka itu, masyaqqatan syadidah, bikin masyaqqah yang sangat berat, fi jami'i fusulis sanah, di seluruh
sepanjang tahun. Jadi mereka ini yang nggak mungkin bisa berpuasa karena sepanjang tahun hidupnya berat, hidupnya susah. Wa alaihim, dan atas mereka ini, jadi karena nggak puasa, digantikan anjut imu, memberikan makan an kulli yaumin, setiap harinya miskinan, ngasih makan seorang miskin. Wa qadru dzalika, dan perkiraan untuk ngasih makan seorang miskin itu, ini pilihan nih semuanya. Binahwi sha'id, kira-kira satu sok. Qadhun wa sulusun, satu sok kalau kita orang di satu gantang, 2,5 liter yang menyebutnya itu. Au nisfu sha'id, atau setengah sok. Au muddin, atau 1 mud, ala khilafin fidzalika. Dengan perbedaan pendapat ulama, mau 1 sok, setengah sok, atau 1 mud, ini perbedaan pendapat. Jadi nggak ada walam yakti minas sunnah ma yadullu ala takdir, dalam yakti dan tidak ada, tidak ditemukan, tidak datang minas sunnah, dari sunnah Nabi, ma yadullu, yang menunjukkan ala takdiri, ketetapan. Dan makanya ijtihadnya para ulama macam-macam, ada yang 1 mud, ada yang 1 sok, ada yang setengah sok. Wallahu a'lam bishawab. Ini pilihan ya, ala khilafin fi dzalika. Nah ini, berikutnya. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Qala Ibnu Abbas, ruhisa li syaikhil kabir, ruhisa, diberikan rukhsah li syaikhil kabir, bagi orang tua yang sudah renta an yuftiro, untuk berbuka, wayut imu, dan memberi makan an kulli yaumin, setiap hari, yaumam, miskinan, seorang miskin, wala qada alaihi, dan tidak wajib qada atasnya. Jadi orang tua, puasanya diganti dengan fidyah. Rawahu Daruqutni wal Hakim wa shahaha. Ini pendapat Ibnu Abbas menafsirkan dari Al-Qur'an, wa alladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Rawal Bukhari an Atha, Al-Bukhari meriwayatkan dari Atha annahu sami'a Ibnu Abbas, bahwasanya Atha mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqra'u. Ibnu Abbas, Atha mendengar Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Qala Ibnu Abbas 184. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, laisat bimansukhah, dan atas orang yang keberatan dengan puasa, tidak mampu berpuasa, maka fidyah to'amu miskin, dengan memberi makan orang miskin. Qala Ibnu Abbas, laisat bimansukhah, ayat ini tidak dimansuh, tidak dihapus. Hiya li syaikhil kabir, ayat ini untuk orang tua yang sudah tua, wal mar'atil kabir, wanita yang sudah tua. La yastati'ani, yang keduanya tidak mampu, an yasuma, untuk berpuasa. Bagi orang yang sudah tua nggak mau berpuasa, fayut imani, keduanya mengganti dengan memberi makan. Ya, ada catatan kakinya, coba kita lihat. Ini madzhab Malik wa Ibnu Hazm annahu la qada awala fidyah. Ini ada madzhab lain, sampai ya udah nggak mampu. Dan sampai nggak ada fidyah, nggak ada qada, madzhab lain, madzhab Malik. Fayut imani, maka kulli yaumin miskin, yang populer di kita ya, ngasih makan orang miskin. Jadi tentang jumlahnya berapa, 1 mud atau 1 sok atau setengah sok, pilihan saja. Demikian juga wal maridul ladzi la yurja bur'uhu, dan orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan sembuhnya. Wal marid, dan orang yang sakit alladzi la yurja, yang tidak diharapkan bur'uhu, kesembuhannya. Wajajhaduhu saumu,
dan memberatkannya berpuasa itu mithlus syaikhil kabir, adalah seperti orang yang sudah tua renta walafar. Meskipun masih muda, nggak ada bedanya. Orang muda tapi sakitnya udah sakit. Nah, zaman kayak sekarang itu kan sakit-sakit yang, mohon maaf kan, kalau sebelum era pandemi itu kan sakit PTM, sakit tidak menular, yang dianggap kalau di kesehatan sebagai penyebab kematian terbesar. Ada gula, ada itu macam-macam itu ya. Itu yang itu sakit yang sudah berat begitu ya, diperlakukan sama dengan orang tua. Ini makada likal ummal. Demikian juga para pekerja alladzina yattali'una bimasyakil a'mal, para pekerja yang berhadapan dengan pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat ini pandangan Syed Sabiq tentang ini ya, tentang pekerja berat itu ini namanya diperbolehkan tidak berpuasa dan cukup fidyah. Qala Syekh Muhammad Abduh, ini menukil dari pandangan Syekh Muhammad Abduh, fal muradu biman yutikunahu, biman yutikuna fil ayah, menukil pandangan Muhammad Abduh dari ayat yutikunahu di Al-Baqarah 184 itu adalah asyuyukhud du'afa wazumna wa nahwihim kal fi'latil ladina ja'alallahu ma'asyahum ad-da'ib bil asghali syaqqah. Jadi ini yang dimaksudkan di ayat ini adalah asyuyuh ad-du'afa wazumna al-marda maradon muzammanan la yabra. Azumna adalah orang yang sakit, yang sakitnya sudah enggak sembuh-sembuh. Wanahuhum, dan yang sepertinya, kalfi'lah, seperti pekerjaan, alladina, orang-orang ja'alallahu, yang Allah jadikan ma'asyahum. Jadi ma'isyah mereka itu ad-daim, jadi yang selamanya bil asghalis syaqqah, dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Kastikhrajil fahmil hajari min manajimihi, seperti jadi orang yang pekerjaannya menambang batu. Ini wallah alam, pekerja-pekerja ini oleh Muhammad Abduh itu dikategorikan sebagai orang yang wa'alal dan yutikuna. Nah, beringat juga ini juga pandangan abad 20. Wa minhum al-mujrimun, termasuk di antara mereka adalah al-mujrimun. Jadi para penjahat, alladzina yukamu alaihim, yang diputuskan bagi para penjahat itu, yang dihukum, alladzi yuhkam, yang dihukum alim atas para penjahat itu, bil asghali syaqatil mu'abbadah. Jadi dihukum dengan kerja keras selamanya. Jadi, hukumnya hukuman kerja keras. Apa itu kalau kerja paksa aja, kerja rodi. Idza syaqqa siyamu alaihim. Idza syaqqa siyamu alaihim, jika puasa berat bagi mereka itu bil fi'li, untuk melakukannya, wa kanu yamlikunal fidyah, dan mereka itu mampu membayar fidyah. Ini dikategorikan begitu. Ini pandangan fikih abad 20, pandangannya Muhammad Abduh. Ya, ini orang bisa setuju, bisa enggak. Nah, kemudian ya berikutnya wal khubla wal murdi. Sedangkan orang yang hamil dan menyusui, idza khafata ala anfusihima, jika keduanya takut atas dirinya kalau puasa enggak kuat, au auladihima, atau takut atas anaknya kalau puasa nanti janinnya enggak berkembang, atau bayinya yang disusui enggak kuat. Ini di catatan kakinya, ma'rifatu dzalika bitajribah au bi ikhbarit tabibi siqah bi ghalabati dzan. Jadi
Mengetahui orang hamil yang menyusui ini nggak mampu, ini bisa bitajribah, diketahui dengan pengalaman, tajribah, uji coba, atau biikhbari tobi bistiqoh, atau yang kedua menggunakan informasi dari dokter yang terpercaya. Dokter mengatakan ini kandungannya, misalnya gitu kan, ini nggak aman kalau untuk puasa, ya kalau dokternya sikoh terpercaya boleh. Au bigola batidon, atau dengan dugaan kuat, kalau puasa nggak kuat maka aftorota wa alaihi mal fidyah, dan atas keduanya bayar fidyah wala qada alaihima, dan tidak wajib mengqada inda bni Umar wa bni Abbas, menurut pandangan Ibnu Umar Ibnu Abbas. Dikategorikan pada yutikunahu. Enak. Rawa Abu Dawud an Ikrimah. Abu Dawud meriwayatkan dari Ikrimah, anna bin Abbas, bahwa Nabi sekolah berkata Ibnu Abbas fi qouli ta'ala wa 'alal ladzina yutikunahu kanat. Ayat ini adalah ruhsatan. Jadi ruhsah li syaikhil kabir wal mar'atil kabirah, wanita serta wahuman yutiqanis siyam, keduanya tidak mau berpuasa an yuftiro, untuk berbuka. Jadi orang tua nggak mau berpuasa maka dia berbuka. Wayut ima maka nakul yomin miskinan, dan memberi makan, jadi menggantikan setiap hari puasa itu ngasih makan seorang miskin. Wal khubla, dan orang yang hamil, wal murdi'u, dan yang menyusui, idza khofata, jika keduanya takut, yakni ala auladihima, atas anaknya, aftorota wa amata, keduanya berbuka dan mengganti dengan memberi makan. Rawahul Bazzar wa zadahu fi akhirih, riwayat Bazzar dan menambahkan di akhirnya, wa kana Ibnu Abbas yaqulu, Ibnu Abbas mengatakan, li ummi waladin lahu khubla, jadi mengatakan kepada ummul walad, jadi budak perempuan, budak perempuan yang sedang hamil, ummul walad ini, jadi budak perempuannya Ibnu Abbas yang sedang hamil. Ibnu Abbas katakan, anti bimanzilatil ladzi la yutiquhu. Anti, engkau wahai ummul walad, biman zilati, dalam kedudukan alladzi la yutiquhu, orang yang tidak mampu berpuasa. Fa'alaika, maka atasmu, kewajibanmu adalah al-fida, adalah bayar fidyah, wala qada alaika, dan tidak wajib qada atas, wala qada alaiki, fa'alaikil fida, maka atasmu fidyah, wala qada'a alaiki, dan tidak ada qada atasmu. Wa sahhaha Daruqutni isnadahu. Ini pandangan Ibnu Abbas. Ini belum selesai nih. Wa an-Nafi' anna Ibnu Umar, selesai ya. Wa an-Nafi', dan dari Nafi' anna Ibnu Umar su'ila anil mar'atil hamil idza khafat ala waladiha faqalat. Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Jadi bahwa Ibnu Umar su'ila, ditanya anil mar'ah, tentang seorang wanita, waktu itu udah lewat. Al-hamil, yang sedang hamil, idza khafat, jika wanita itu takut ala waladiha, atas anaknya, faqala, kata Ibnu Umar, tuftiru wa tut'imu makana kul yamin miskinan muddan min hintatin, rawahu Malik wal Baihaqi. Selesai ya. Jadi apa namanya? Sedikit aja. Jadi Ibnu Umar ketika ditanya tentang wanita hamil, jawabannya berbuka dan mengganti setiap hari ngasih makan seorang miskin 1 mud gandum. Nah, sedikit lagi sampai 1 alinea ini. Mohon maaf ya waktunya sampai ini. Sampai yang sebelum merah ini. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan, innallaha, sesungguhnya Allah, wadu'a, menangguhkan, tidak mewajibkan, anil musafiri, dari orang yang sedang safar, musafir, as-sauma, puasa, wasyatros sholat, dan separuh sholat.
Musafir itu sholatnya di korting, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Wa anil khubla wal murdi, dan Allah menangguhkan dari orang yang hamil dan menyusui as-sauma, puasa. Nah ini pandangan lain, wa indal ahnaf wa abi ubaid wa abi saur, pandangan madhab Hanafi, Abu Ubaid dan Abu Saur, annahuma yaqdiyani faqat. Jadi keduanya, jadi hamil menyusui itu adalah qada saja, tidak ada wala it'am alaihi, enggak wajib memberi makan. Wa inda Ahmad wa Syafi'i, ini pandangan yang juga populer di Indonesia ini, annahuma, tentang hamil menyusui, in khafata alal waladi faqat wa aftarata. Jika takutnya, takut enggak apa puasa itu takut membahayakan anaknya saja, fa alaihimal qada wal fidyah. Maka baginya adalah qada dan fidyah. Wa in khafata ala anfusihima faqat, dan jika takut pada dirinya saja, au ala anfusihima wa ala waladihima, atau takut pada diri dan pada anaknya, fa alaihimal qada'u la ghair. Maka dia wajib hanya qada', tidak pakai fidyah. Ini yang pandangan yang populer di kalangan Indonesia ya, di Syafi'i. Jadi kalau takut pada dirinya saja, itu itu dia qada'. Jadi kalau takut pada anaknya, maka dia qada' dan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tentang orang dapat rukhsah, masih belum selesai, masih insyaallah kita lanjutkan pekan depan.